Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang peran strategi fosfor dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pada rumput gajah. Jadi yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Bagas Hadi Saputra dengan ekonomi 206. Saya Isna Zazra Denhaka dengan ekonomi 045. Saya Nita Aurelia dengan ekonomi 063. Saya Sekretaris Samalan Kusuma dengan ekonomi 062. Dan Muhammad Dari Suka dengan ekonomi 191. Latar belakangnya yaitu hijauan pakan merupakan sumber hak utama bagi tanaman untuk perkembangannya. Salah satunya ini ada rumput gajah yang produktivitasnya sangat ditentukan oleh unsur hara makro. Unsur hara makro yaitu diantaranya ada nitrogen, kalium, dan fosfor. Nitrogen, kalium, dan fosfor ini merupakan unsur hara esensial yang berperan penting dalam fisiologi tanaman seperti pembentukan akar, pembentukan ATP, serta pembelahan dan perkembangan sel. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur hara fosfor dan apa perannya bagi pertumbuhan tanaman pakan. Yang kedua ada bagaimana pengaruh fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi hijauan Penicillium purpureum atau rumput gajah. Yang ketiga ada bagaimana peran fosfor dalam meningkatkan kualitas nutrisi hijauan pakan ternak. Oke, selanjutnya apa sih tujuan kita membahas tentang kuantitas dan kualitas dari rumput gajah ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian dan peran unsur hara fosfor dalam pertumbuhan tanaman pakan. Dan kemudian yang kedua ada kita dapat mengetahui pengaruh fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi hijauan rumput gajah atau Penicillium purpureum. Kemudian yang terakhir ada menjelaskan peran fosfor dalam meningkatkan kualitas nutrisi hijauan pada tanah. Oke, selanjutnya ada unsur hara fosfor dan perannya bagi pertumbuhan tanaman pakan. Fosfor bertindak sebagai aktivator berbagai enzim metabolisme tanaman dan merupakan komponen klorofil. Jumlah fosfor pada tanaman lebih kecil dari nitrogen dan kalium, tetapi fosfor adalah kunci untuk menanam H2PO4 dan ion ortofosfat sekunder atau HPO4 gluamin. Ketersediaan fosfor yang cukup akan membantu tanaman dalam mempercepat pertumbuhan akar, meningkatkan kemampuan tanaman menyerap air dan unsur hara lain, serta mempercepat proses pertumbuhan vegetatif. Yang selanjutnya adalah pengaruh fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi hijauan Penicillium purpureum atau rumput gajah. Jadi pemberian pupuk fosfor pada rumput gajah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang ditunjukkan melalui peningkatan tinggi tanaman, jumlah anakan, serta produksi biomasa hijauan. Fosfor membantu mempercepat perkembangan sistem perakaran sehingga tanaman mampu menyerap air dan nutrien secara lebih efisien. Hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan pertumbuhan vegetasi tanaman. Tanaman yang kekurangan fosfor biasanya menunjukkan pertumbuhan yang lambat, sistem perakaran yang kurang berkembang, serta produksi biomasa yang rendah. Yang selanjutnya adalah fosfor berpengaruh terhadap kuantitas produksi hijauan. Selain berpengaruh terhadap kualitas produksi hijauan, fosfor juga berpengaruh terhadap kuantitas produksi. Selain itu, fosfor juga berperan dalam meningkatkan kualitas hijauan. Seperti yang tadi saya bilang, kualitas hijauan sangat penting karena berkaitan langsung dengan nilai nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak, seperti kandungan protein kasar, serat, serta tingkat kecerahan pakan. Ketersediaan fosfor yang cukup sangat menentukan kecepatan pembelahan sel dan perkembangan meristem. Dengan sistem perakaran yang berkembang baik akibat asupan fosfor yang optimal, tanaman hijauan mampu menjangkau sumber air dan nutrisi lain di dalam tanah secara lebih luas. Jadi dari kesimpulan itu yang pertama ada fosfor merupakan salah satu unsur hara makro esensial yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman pakan. Dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. 6 ada fosfor
selanjutnya ada 3 lagi. Terima kasih pertanyaannya. Saya minta izin waktu untuk diskusi dulu sebentar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Apa dampak kelebihan fosfor pada tumbuhan ya? Jadi yang pertama itu dampaknya, jadi fosfor ini kan fungsinya untuk merasa pertumbuhan pada tanaman, dan itu bukan hanya tanaman yang kita mau saja. Misalnya kita yang tadi kita menanam rumput gajah, itu kita memberikan fosfor di lahan itu, yang tumbuh itu bukan rumput gajah yang doang. Jadi kekurangannya itu dampaknya akan lebih cepat tumbuh gulma dan lain-lainnya. Pokoknya tanaman yang tidak kita inginkan pun akan lebih cepat tumbuh gitu. Jadi akhirnya unsur hara yang ada di tanah tersebut akhirnya jadi rebutan dari yang rumput gajahnya dan gulma-gulma yang lain. Izin menjawab untuk Zaki, soalnya tadi ciri kekurangan fosfor pada tanaman yang terutama itu pertumbuhan tidak maksimal atau kurang optimal, terus kualitas tanaman tuh bisa menurun. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Faiza. Jadi soalnya waktu yang sesuai untuk pemberian fosfor. Jadi ini dimaksud pemberian fosfor di sini berarti kan berbentuk pupuk ya. Dan jadi waktu yang tepat untuk pemberian pupuk itu tentunya ketika kondisi tanah, maksudnya awalnya itu kan ditanam, tanamannya. Nah itu berarti waktu yang sesuai untuk diberikan pupuk tentunya ketika tanahnya sudah gembur, sehingga penyerapan untuk pupuk tersebut itu maksimal. Karena seperti yang kita tahu waktu bersama Pak Nur kemarin diberitahu, ketika pemberian pupuk diberikan saat tanah masih padat, itu proses penyerapannya itu terhambat gitu. Izin menjawab pertanyaan lainnya, apakah fosfor mempengaruhi regenerasi pada rumput gajah? Fosfor jelas mempengaruhi pada rumput regenerasi pada rumput gajah karena fosfor adalah unsur hara mikro yang tidak dapat digantikan. Jika fosfor tidak diberikan, maka regenerasi pada rumput gajah akan terhambat, dan fosfor juga tadi berfungsi untuk meregenerasi sel. Izin menjawab pertanyaan dari saya. Dosis pemberian fosfor. Jadi dosis pemberian fosfor itu 100 kg sampai 125 kg per hektar. Tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Apakah menjawab? Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.